Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari panduan keluarga sakinah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, di mana beliau beberapa hari yang lalu ataupun pekan yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, merahmatinya, dan menjadikan amal saleh serta ilmu yang telah beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, dan buku-buku yang telah beliau tulis dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin menjadi pahala yang mengalir untuk beliau sampai yaumil akhir, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kita masuk di bab yang ke-10 dari buku panduan keluarga sakinah ini. Bisa dilihat di halaman 166. Di bab yang ke-10 ini akan membahas tentang hak istri yang wajib dipenuhi suami. Kita akan membahas, atau penulis di sini akan membahas tentang bagaimana hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh para suami. Kata beliau di sini, langsung saja kita bacakan. Saat jenjang pernikahan sudah dilewati dan sudah kita bahas dari jenjang pernikahan, maka suami dan istri harus saling memahami kewajiban dan hak-haknya agar tercapai keseimbangan dan keserasian dalam membina rumah tangga, sehingga bisa membentuk keluarga yang harmonis. Di antara kewajiban dan hak tersebut seperti yang tersurat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu an. Suatu ketika dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami?" Jadi sebuah pertanyaan yang bagus, karena berkenaan dengan hak pada hari kiamat nanti. Ini bisa menjadi sebuah kezaliman ketika hak itu tidak diberikan. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqah. Kata beliau SAW, maka hendaknya kamu menunaikan setiap pemilik haknya, tunaikan haknya. Setiap orang yang memiliki hak dan hak tersebut wajib bagimu, ada di tanganmu, maka tunaikan. Apakah itu hak yang berkaitan dengan harta ataupun yang lainnya. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam pembahasan ataupun permasalahan istijar, mempekerjakan orang lain, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan u'tul ajira ajrahu
qabla ayyajifa 'araqahu. Qabla ayyajifa 'araqahu. Jazakallahu khair. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berikanlah upah bagi para pekerja tersebut sebelum keringatnya mengering. Karena itu hak mereka. Mereka sudah tunaikan haknya kerja 8 jam, sepekan, 30 hari misalnya. Tapi ditunda gajinya. Nah, ini namanya tidak menunaikan hak, dan itu kezaliman. Sebagaimana para pekerja apabila telat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit potong gaji. Ya. Tapi saya belum pernah dapetin orang yang mempekerjakan kalau telat ngasih gaji, tambah gaji. Harusnya berimbang. Ini masalah hak. Ya, ini masalah hak. Taib. Ini salah satu contoh. Ya, ini salah satu contoh bagaimana setiap hak itu harus segera mungkin. Itu maksudnya. Maksud Nabi SAW sebelum ya keringatnya itu mengering, artinya secepat dan sesegera mungkin. Kalau bisa sebelum tanggal gajian, itu lebih bagus dari pandangan syar'i. Kalau kita ingin mendapatkan pahala besar, kecuali nanti di sana ada mafsadat, itu lain lagi bahasannya. Iya. Jadi ini sebuah pertanyaan dari Muawiyah bin Haidah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ya Rasulullah, apa saja hak para istri itu yang wajib bagi suami? Karena dia khawatir pada hari kiamat itu datang menghadap Allah membawa beban yang berat. Ada hak-hak manusia yang belum dia tunaikan semasa hidupnya, yang itu wajib baginya, dan pada waktu itu dia mampu untuk menunaikannya. Beda halnya kalau nggak mampu, itu kan lain lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, matul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang saat dia sudah mampu itu zalim. Karena dia menahan hak saudaranya yang ada pada dirinya. Ya sudah ada 1 juta, nanti aja saya bayarkan. Nah itu uang saudaranya. Ini namanya menahan hak saudaranya di tangannya, enggak dia serahkan. Itu zalim, kata Nabi SAW. Kezaliman. Ya, maka setiap hak yang tidak ditunaikan semasa di dunia, dan dia pada waktu di dunia mampu untuk menunaikannya, tapi dia enggak mau, ini sebuah kezaliman yang nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa kezaliman itu, dan tidak ada pada waktu itu dinar dan dirham kecuali ditukarnya antara pahala dan dosa. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, maka pertanyaan Muawiyah ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa khawatir dan takutnya dia terjatuh kepada kezaliman, sehingga dia pun bertanya, apa yang menjadi kewajiban suami? Apa hak istri yang wajib bagi suami? Maka pada waktu itu Nabi SAW pun bersabda, beliau menjawab, antu ta'imaha idza ta'imtah. Kau beri makan istrimu dengan apa yang kau konsumsi. Jangan kau makan daging, kemudian istrimu hanya kau berikan apa? Telur. Misalnya begitu. Kalau misalnya istrinya memang nggak biasa makan daging, ya nggak masalah kan, begitu kan, sehingga dia konsumsi telur saja. Maksudnya itu supaya terlihat tidak ada kezaliman gitu, kemiringan, nggak imbang. Ya, dia mengkonsumsi makanan misalnya yang daging, istrinya nggak boleh. Ya, karena dasar zalim tadi itu bahaya. Sehingga istrinya hanya makan sayur saja atau mengkonsumsi makanan yang nggak layak. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, antu ta'imaha idza tu'imta wa taksuha idza tasaita aw iktasabta. Dan engkau memberikan pakaian dengan apa yang kamu idza tasaita, jika kamu berpakaian. Ini maksudnya bukan pakaian suami dikasih ke istri. Ya, artinya keseimbangan supaya tidak terlihat kemiringan tadi ya, kecondongan. Dan ini akan bisa mengarah kepada kezaliman tadi. Suaminya menggunakan pakaian yang mungkin harganya 500.000 sampai 1 juta. Kalau istrinya udah pakaian 50.000 aja atau 100.000 saja misalnya.
Nah, yang hal seperti ini tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya harus seimbang. Ya. Wala tadribil wajh. Janganlah engkau memukul wajahnya. Enggak boleh memukul wajah istri. Atau memukul wajah sesama manusia, enggak boleh. Bahkan dalam perang sekalipun Nabi mengingatkan agar para pasukan kaum muslimin, para mujahidun, ya, tentara-tentara kaum muslimin saat berangkat ke medan peperangan, beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan dan berikan wejangan kepada mereka. Idza qatala ahadukum yani fi sabilillah falyajtani bil wajh. Falyajtani bil wajh, kata Nabi. Jika salah seorang di antara kalian ikut serta di dalam peperangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi wajah. Ya, jadi jangan secara sengaja kemudian melukai wajah. Kecuali tidak sengaja, itu beda lagi. Dia pengen menebas lehernya misalnya kan, musuh Allah Ta'ala, tapi terkena wajahnya. Tapi sengaja melukai wajah, menargetkan wajah, ini dilarang di dalam peperangan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam perang, sesuatu yang sangat sulit sebenarnya itu. Karena namanya perang berkecamuk itu terkadang enggak terkendali. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtinabul wajh. Jauhkan senjata itu dari wajah. Jangan sampai mengenai wajah, tapi yang lain. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, ya. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Jika kalian ketemu orang-orang kafir di medan pertempuran, maka bidik atau targetkan leher, kata Allah Ta'ala. Pukul lehernya, bukan wajah, kata Allah Ta'ala. Karena posisi leher itu lebih mempercepat dia tewas, sehingga tidak terlalu tersiksa dia. Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk menyiksa. Sampai dalam peperangan sekalipun enggak boleh. Ya, Nabi SAW akan mengatakan kepada para pasukannya, la tumatsilu, jangan siksa musuh. Muslah itu ya seperti mutilasi. Ya, sengaja dipotong dulu, ditebas dulu tangan kanan kiri biar dia kesakitan, enggak boleh seperti. Kata Allah, fadurbar riqab, jika ketemu langsung targetkan leher. Selesai. Ya, begitulah adab-adab yang diajarkan di dalam Islam, sekalipun itu dalam keadaan dan kondisi yang genting seperti itu, yang perang berkecamuk, tetap harus punya adab. Taib, apalagi kepada orang yang terdekat seperti istri. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tadribil wajh, jangan kamu pukul wajahnya. Wala tuqabbih, ya, jangan kau menjelek-jelekkannya dengan kata-kata kotor. Dasar kamu perempuan jelek, kan begitu kan. Kemudian apalah kan seperti itu, kata-kata yang kotor, kata yang jelek, kata yang buruk kepada istri. Nah, ini dosa besar. Ya, karena sejatinya dia seperti menghina Allah. Yang menciptakan mereka kan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya pada setiap makhluk kita tidak boleh seperti itu. Menggelari atau memanggil manusia itu dengan apa, nama hewan misalnya, kan begitu. Ya, ini kadang banyak orang tua itu terjebak dalam kata-kata yang dilontarkan kepada anaknya dengan kata-kata yang qabih seperti ini, enggak boleh. Baik kepada istri atau orang tua kepada anak ataupun kepada sesama kaum muslimin. Ya, atau kepada sama kaum muslimin. Taib. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah kamu melakukan hajar ataupun boikot kecuali di dalam rumah. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala menyebutkan urutan bagi suami yang mendapati istrinya durhaka, nusyuz, maka urutannya adalah diberikan mau'izah, nasihat-nasihat dulu. Apabila sudah sampai pada taraf yang memungkinkan untuk lanjut lagi, tidak memberikan efek dari mau'izahnya, nasihat-nasihatnya, maka boleh dihajar, diboikot. Tapi ketika memboikot itu tetap di rumah, kecuali sudah ya talak 3 kan misalnya, itu lain lagi. Tapi kalau masih pada tingkatan al-hajar, bukan talak kan begitu ya, tapi hajar, ya, wahjuruhunna fil madaji, kata Allah Ta'ala,
boikotlah mereka di tempat tidurnya, di tempat pembaringan, bukan di semua tempat. Di sini juga Nabi SAW mengatakan wala tahjur illa fil bait. Jangan boikot mereka, boikot istri itu kecuali dalam rumah. Ya. Jadi tetap di dalam rumah, bukan diusir, disuruh keluar, dia kamu kembali ke rumah orang tuamu. Ya, kamu pulang. Ini enggak benar seperti itu. Memboikot istri dengan cara seperti itu. Tetap di rumah dia. Ya, apabila tadi nasihat tidak juga memberikan efek kepada istri, kemudian boikot dia di fil madhaji, di tempat pembaringan, tempat tidur, kemudian jangan ya diboikot dia dengan cara ditinggalkan dari rumah. Kadang kan seperti itu, suaminya yang pergi sehingga dia enggak mau ke rumah lagi, atau sebaliknya, istrinya disuruh keluar. Ya, karena satu pertengkaran ataupun karena nusyuznya istri, karena durhakanya istri, kemudian diusir istrinya. Ini tidak boleh. Baik. Nah, ini nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan di antara bentuk hak istri yang wajib bagi suami, ini akan kita bahas, ini cukup panjang, mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu memberi makan. Bila engkau makan, seperti tadi yang di awal dari nasihat Nabi SAW kepada Muawiyah bin Haidah. Ketika dia bertanya, Rasulullah, apa hak istri yang wajib bagi suami? Nabi mengatakan, antu tu'imaha idza tu'imta. Engkau memberi makan istrimu dengan apa yang kau konsumsi. Ya, jangan dibeda-bedakan kecuali memang ada maslahat dan ada tuntutan kesehatan. Nah, itu kan beda, ya. Tapi kalau karena kesombongan, kebencian, atau hal-hal yang tidak didukung oleh syar'i, membeda-bedakannya, maka enggak boleh. Berikan istri ataupun anak makan dengan apa yang kita makan juga, apa yang dimakan dikonsumsi oleh para suami, ayah. Nah, ini yang memberinya makan bila engkau makan. Ketika seorang laki-laki akan melaksanakan akad nikah, diwajibkan bagi mereka menentukan dan memberikan mahar. Ini harta pertama yang diberikan laki-laki kepada seorang wanita yang akan dia jadikan istrinya. Harta pertama yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita yang akan dia jadikan ibu dari anaknya atau yang akan dia jadikan sebagai istrinya, harta yang pertama kali dia berikan adalah mahar. Ya, ini pemberian ataupun muqaddimah, pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Dan berikanlah mahar ataupun mas kawin kepada wanita yang akan kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan rasa manis ataupun kerelaan, keridhaan. Nihlah dari kata nahl, ya, yang bermakna ya manis gitu ya, keridhaan. Fa in tibna lakum an syai'in, dan apabila mereka merelakan secara baik, secara ya sukarela, memberikan mahar itu kembali kepada kalian dengan penuh kesenangan jiwa hati, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafs. Jadi jiwa mereka itu tenang, enggak ada paksaan, penuh dengan kerelaan. Ya, tidak ada desakan, tidak ada ancaman, lalu diserahkan lagi kepada suami, maka tidak ada masalah. Fakuluhu hani'an mari'an. Ya, tidak ada masalah bagi suami untuk memakannya ataupun mengkonsumsinya, ya, ataupun menggunakannya dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan. Taib. Lalu sesudah akad nikah, wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya. Memberi makan kepada istri merupakan istilah lain dari memberi nafkah. Jadi memberi makan kepada istri itu hukumnya wajib bagi ya suami. Jadi suami wajib menunaikan hak istri yang satu ini, yaitu it'amut ta'am, memberikan makan. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman ketika mereka memberi makan secara umum. Dalam surat ya di juz 29 itu, dalam surah Al-Insan itu ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka orang-orang beriman itu senang memberi makan
Itu ciri-ciri orang beriman. Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman karena mereka senang memberi makan orang lain. Dan yang mereka beri makan itu enggak tanggung-tanggung, bukan orang-orang yang tercinta saja. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Mereka memberikan makan dengan makanan yang mereka juga senang makanan itu. Bukan dengan makanan yang mereka sendiri buang muka. Dengan makanan itu, dengan makanan yang udah rusak, makanan yang udah basi, baru diberikan kepada saudaranya. Ya, jangan seperti itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ini ciri orang beriman, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi. Mereka senang memberi makan ya kepada orang lain dengan makanan yang dia juga senang mengkonsumsinya. Ya. Kalau saya ingat dulu waktu pas nyantri, itu sering dapat ya pemberian roti sampai 1 keranjang, 2 keranjang. Roti salah cetak. Kan ada pabrik-pabrik roti kan dekat pondok itu. Roti salah cetak ada kan? Yang nggak bisa dijual tapi masih baru masih baru jadi, masih dari open gitu, baru keluar dari open. Cuma salah cetak gitu, jelek enggak ini. Kan disortir kan? Nah itu, sekeranjang 2 keranjang turun semua dari lantai 2, bro rebutan gitu ya. Masih anget rotinya, enak gitu. Cuma salah cetak. Sama berkarung-karung roti. Kita sering dapat waktu itu. Roti-roti afkir yang udah tarikan dari warung gitu kan, tapi jamurnya sedikit-dikit lah. Saya ingat betul waktu itu saya bakar, ada kompor, waktu itu masih dibolehkan bawa kompor. Ya di kamar itu. Tapi setelah 2 tahun itu nggak boleh, takut kebakaran atau apa gitu ya. Jadi rebutan itu roti yang udah retur namanya ya, udah ditarik itu berkarung-karung itu, rebutan kita ngambilnya, masih bungkus-bungkus gitu. Yang nggak berjamur ya alhamdulillah bisa langsung dimakan. Yang berjamur itu nanti ya kita bakar di atas kompor, terus jamurnya dikikis, kemudian ya terutama saya jual lagi sama santri yang lain. Lumayan waktu itu bisa dapat harga 250 gitu ya, masih ada nasi kucing kan kalau 250, 200 gitu. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, tapi kalau memang bisa yang bagus ya maka kita memberi makanan yang bagus-bagus ya. Saya bukan ingin mencela yang memberi gitu ya, tapi itu pengalaman yang saya langsung alami waktu itu. Sering dapat pemberian roti gitu ya, roti Masya Allah masih hangat baru keluar dari oven gitu, tapi ya itu tadi bentuknya memang nggak selera gitu ya, ada yang banten, ada yang ini, ada yang taib. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuji orang-orang beriman. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan, terutama mereka memberi makan orang-orang miskin ya, kemudian anak-anak yang yatim yang enggak ada bapaknya ya, kemudian asira ini orang yang ditawan, orang yang dipenjara. Itu Allah puji. Jadi dahulu para sahabat itu Masya Allah saking dermawannya mereka memberi makan dengan makanan yang mereka senengin itu kepada orang-orang yang dipenjara, dari orang-orang yang belum mau masuk Islam. Kan ada tawanan perang kan, tawanan perang dulu tuh kan habis ini dia, biasanya habis peperangan kemudian diajak masuk Islam nggak mau, nah, kan begitu kan, disuruh bayar jizyah nggak ada, tapi masuk Islam nggak mau, udah ditawan ya. Nanti tawanan itu bisa jadi budak, begitu ya, atau masih dia tetap tawanan perang, bisa dijadikan perbudakan karena waktu itu masih ada perbudakan ya dengan kekhalifahan. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi ya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kalian semata-mata mengharapkan wajah Allah, ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukuran, kami memberi kalian makan bukan tujuannya supaya dapat balasan lagi, bukan itu. Ini Allah Ta'ala memuji orang beriman. Orang beriman itu kalau ngasih makan udah lepas ya, dia tidak menginginkan jaza, karena kalau dia menginginkan balasan itu jualan namanya. Sementara tadi enggak, innaman nut'imukum liwajhillah, bukan innaman nut'imukum liujrah, litijarah, bukan. Walaupun boleh saja silahkan.
Ketika kita memberi makan orang lain, kemudian kita minta dibalas, itu boleh. Tapi setidaknya harus di awal disebutkan. Jangan belakangan. Ya, jangan belakangan. Banyak sebagian orang melakukan kesalahan itu belakangan baru diberitahu. Nah, itu salah. Orang sudah makan, loh, tak kira gratis. Ya, ternyata bayar. Aduh, kan tidak enak kan begitu kan? Aduh, tidak nyaman sudah rasanya. Udah nggak nyaman di perut, yang di atas perut pun nggak nyaman di hati. Nah, seperti itu ya. Jadi harus jelas memang untuk ya akad itu memang harus di awal. Akad pernikahan di awal apa di belakang? Di awal. Kalau di belakang itu apa katanya istilahnya itu? Tabrakan apa? MBA. MBA. Kecelakaan di depan ya. Kecelakaan duluan kan seperti itu. Enggak ya, pernikahan itu kan akadnya di depan kan begitu, bukan di belakang. Bukan belakangan baru akad. Kalau itu kecelakaan namanya seperti itu. Ya, tabrakan namanya itu, enggak sengaja. Taib. Enggak sengaja. Ya, jadi kalau akad itu memang harus di depan. Jadi jelas ini makanan harganya sekian, ini makanan harganya saya berikan ini tapi berikan lagi saya. Itu jualan namanya, dagang. Ya, adapun yang dipuji oleh Allah Ta'ala tadi ini adalah benar-benar mengharap wajah Allah. Dari awal dia memang niatnya liwajhillah. Ya, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. La nuridu minkum jaza. Ditakkid lagi sama Allah. Kami enggak menginginkan balasan ngasih makan kalian. Memang dari awal dia sudah niatnya mengharap wajah Allah. Ya, la nuridu minkum jaza wala syukura. Tidak juga mengharapkan ucapan syukron, terima kasih. Ini bentuk ikhlas ya. Keikhlasan orang itu kadang diuji sama Allah. Ketika memberi, kemudian yang diberi itu kurang hormat atau tidak memberikan ucapan apapun, kemudian yang memberi itu marah, sakit hati. Ini dikoreksi ini ikhlasnya. Ya. Dia memberi itu untuk mengharapkan balasan di sisi Allah atau manusia. Walaupun kalau pembahasan dari sisi adab ya kurang adab. Ya kan? Itu kan dari sisi yang diberi. Karena dari sisi yang diberi, orang yang diberi, adabnya dari Nabi kita SAW adalah sekurang-kurangnya mengucapkan jazakallah khairan, atau mendoakan dia dengan doa keberkahan, atau mendoakan dia yang engkau merasa puas. Puas itu maksudnya doa kita itu udah sesuai dengan yang dia beri. Misalnya kita diberi uang 10 juta, kira-kira doakan dia itu kayak apa, kan begitu? Supaya kita rasa 10 juta itu bisa ngimbangi. Ya, doa kita itu bisa mengimbangi uang 10 juta tadi. Mungkin 1000 kali kita mengucapkan ya Allah ampuni dia 1000 kali. Mungkin kan bisa begitu kan? Dengan keinginan supaya bisa membalas kebaikan dia. Kesungguh-sungguhan ingin membalas kebaikannya. Itu dari sisi orang yang diberi. Nah, gitu. Taib ya. Nah, maka intinya bahwa memberi makan itu sebenarnya enggak hanya khusus antara suami kepada istri, tapi sesama kaum muslimin, bahkan kepada orang yang asir, yang dipenjara sekalipun, ternyata ada pahala besar, ada pahala besar. Kalaulah memberi makan dengan apa yang kita senangi, dengan apa yang kita makan, kita berikan makan orang yang dipenjara, yang sedang ditawan tawanan perang, bahkan mungkin dia belum muslim, belum memeluk Islam, itu saja sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kalau memberi makan dengan orang yang lebih besar manfaatnya kepada kita daripada orang yang dipenjara? Apa manfaatnya orang yang dipenjara sama kita? Apa manfaatnya orang yang ditawan itu untuk kita? Memberi manfaat kan untuk kita itu? Ya, membebani negara biasanya gitu ya. Harus membiayai makan mereka tiap hari. Manfaatnya bisa dikatakan tidak ada. Kalaupun ada, kecil. Itu pun orang-orang yang mungkin ada hubungan dengan kita. Ya. Lalu bagaimana memberi makan orang yang banyak manfaatnya kepada kita dan ada hubungan kedekatan dengan kita? Mungkin masih keluarga, ataupun dia adalah istri kita. Pastinya itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Ya, lebih disukai, lebih afdal, lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya seperti itu, semakin besar kebaikan kepada orang-orang yang lebih dekat dengan kita, yang lebih banyak memberikan manfaat kepada kita, ya pastinya ya pemberian itu akan lebih besar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, memberi sedekah kepada seorang miskin pahalanya 1. Ya, tapi ketika memberikan sedekah kepada orang miskin dan masih ada hubungan keluarga, maka pahalanya 2. Nah, begitu juga memberikan makan kepada tawanan perang 1 pahala makanan. Tapi kalau kepada istri, kepada kedua orang tua, kepada keluarga yang masih silaturahmi, ya pasti lebih besar, pastinya lebih besar. Gak mungkin sama, karena dalil menunjukkan itu gak sama. Ada kelebihan. Kenapa? Karena itu tadi, kelebihan hubungannya gitu ya, bukan cuma sebatas sama kaum muslimin, tapi karena silaturahminya, karena satu rahim, satu kakek, satu nenek, atau mereka adalah diikat dengan akad nikah, yaitu suami istri. Nanti akan ada dalil yang menunjukkan itu ya, betapa besarnya dinar yang diberikan, dikeluarkan untuk keluarga, untuk istri ataupun anak. Taib. Nah itu, ini berkaitan dengan memberi makan. Agar para suami tidak menganggap dan tidak melihat memberi makan istri itu kerugian. Saya pernah dapati seperti itu. Rugi ngasih makan kalian katanya. Ya, bahasa seperti itu ini nggak boleh. Seorang suami seperti itu, rugi ngasih makan kalian. Yang ngasih makan istri dan anak kita itu bukan kita, suami. Suami itu cuma ikhtiarnya saja. Ya, Allah yang temukan. Itu sama seperti orang yang sakit, kemudian dia ingin menemukan kesembuhan. Kesembuhan itu dari Allah. Dia harus ikhtiar. Nggak bisa dia diam diri di rumah kemudian kesembuhan itu datang sendiri kok. Nggak bisa, harus ada ikhtiarnya. Sekurang-kurangnya dia pijit-pijit yang sakit itu, hilang kan begitu kan? Allah hilangkan. Atau sekurang-kurangnya setidaknya dia membacakan ayat Al-Quran itu ngeruqyah namanya, dia pegang yang sakit, lalu Allah hilangkan sakitnya tadi, Allah datangkan kesembuhan tadi. Ada ikhtiar. Atau dia doa, atau dia berjalan ke rumah orang-orang yang tahu meramu obat, atau ke dokter atau yang semisalnya. Nah, harus ada ikhtiar. Sehingga enggak layak kalau seorang suami mengatakan demikian. Ya. Oleh karena itu, para suami juga ketika memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, jangan terjatuh kepada ujub, dan jangan pula merasa bahwasanya memberi makan mereka itu adalah sebuah kerugian. Tidak ada yang rugi bagi orang-orang yang beriman ketika mereka mengeluarkan harta itu, nggak ada yang rugi. Karena orang yang beriman ketika mengeluarkan hartanya pasti di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya pastinya dengan bekal ilmu. Taib. Ya, jadi semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan oleh suami kepada istri, tiap hari dia memberikan makan kepada istrinya dengan wasilah apapun. Ya. Nah, ini juga ada meluruskan pemahaman. Ada sebagian orang atau sebagian para istri lah bisa dibilang, ya, mengingkari kebaikan suami dengan mengatakan, "Kamu mana pernah memberi makan aku?" Ya. Karena suaminya tersebut mungkin secara gaji bulanannya nggak cukup lah untuk ngasih makan, beli makanan kan begitu. Ya, akan tetapi dia mungkin punya jasa-jasa di tempat-tempat tertentu, misalnya, ini kan contoh misalnya, sehingga ada suatu lembaga, satu yayasan atau perusahaan kemudian memberikan secara cuma-cuma beras misalnya, beserta lauk-lauknya. Lalu diingkari, kamu nggak pernah memberi makan kami, karena yang beri makan kami itu dari perusahaan ini, ya, dari perusahaan ini, dari ini, atau dari keluarga ini, dari ini kan begitu. Maka ini dianggap suami yang memberi makan kan begitu, karena dengan sebab wasilah dia, ya, karena sebab wasilah dia. Nah, jangan diingkari, kamu nggak pernah memberikan makan. Nah, ini keliru juga. Ya, walaupun ada bahasan lain bagaimana besarnya dosa, ya, para istri yang mengingkari kebaikan suami, itu yang diwanti-wanti juga, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita ketika memberikan nasihat kepada para wanita, ada 2 nasihat besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita secara umum. Yang pertama, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Ya, itu saja kata Nabi SAW, tidak banyak-banyak. Kalian banyak sedekah dan banyaklah istighfar, karena aku melihat kalian paling banyak di neraka. Nah, itu kata Nabi kita SAW kepada para wanita waktu itu. Kenapa ya Rasulullah?
salah seorang wanita bangkit waktu itu yang dianggap paling cerdas, kenapa kami paling banyak di neraka? Maka Nabi mengatakan, yakfurnal ashir, kalian mudah sekali kufur dengan suami. 1 tahun mereka menafkahi, tapi satu aja kesalahan yang didapati pada suami, terburu-buru mengatakan tidak ada kebaikan, ya, kamu nggak pernah berbuat baik sekalipun kepada kami, kamu nggak pernah ngasih makan, tidak pernah memberikan apapun kepada kami. Nah ini ya termasuk bentuk kufur, ya, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka dari itu sini kata beliau, selain akad nikah wajib, sesudah akad nikah wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya. Memberi makan kepada istri merupakan istilah lain dari memberi nafkah. Ya, jadi memberi makan itu istilah lain. Secara umum kewajiban suami memberi nafkah. Nah, bentuk-bentuk nafkah itu enggak hanya memberi makan ya, tapi banyak. Ya, ada nafkah yang asasiyah dia, yang nafkah pokok. Di antaranya adalah yang kita bahas ini, yaitu memberi makan. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan kebutuhan primer ya, gitu, kebutuhan primer, gitu ya, kebutuhan primer, atau istilahnya itu sandang pangan papan, gitu ya, sandang pangan papan. Taib. Nah, memberi makan kepada istri merupakan istilah lain dari memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf ini sebagian ulama menafsirkan kata ma'ruf di situ asal katanya dari arafa ya. Ya, ain, ra dan fa yang bisa juga urf. Nah itu ya, urf. Jadi untuk memahami bagaimana sih memberi makan dan pakaian kepada istri itu secara ma'ruf, itu juga bisa diukur dari urf, tolak ukurnya urf. Ya, karena setiap daerah, setiap wilayah itu biasanya ada urf yang berbeda. Ada juga yang sama, tapi kadang ada yang berbeda. Ya, mungkin urf makanan ataupun uang belanja di Balikpapan ya mungkin tidak samalah dengan di Samarinda misalnya ya, di Bontang, Sengatta misalnya, atau di tempat-tempat yang lain, atau di Jawa secara umum ya, atau di Jogja misalnya, itu kan yang biaya-biaya mungkin lebih murah. Dan saat ini pemerintah itu sering menyebut dengan UMK kan begitu ya, upah minimal UMR ya, upah minimal regional ya, atau yang semisalnya itu. Nah, bisa dilihat di situ, itu urf, itu namanya urf. Ya, kalau di Balikpapan misal biaya untuk 1 pekan itu misalnya harus 500.000 dalam 1 pekan. Ya, di Jogja itu mungkin 1 pekan bisa 100 atau 200.000. Nah, itu contoh gitu kan, bisa 100 atau 200.000. Ya, itu tidak bisa urfnya sana itu dipakai di sini kan gitu. Ini 200.000 tapi untuk seminggu. Ya, makanya di sini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu bisa difahami juga secara urf, karena ma'ruf itu ya hampir sama sebenarnya, asal katanya itu hampir sama. Jadi sesuatu yang mudah difahami lah, sudah difahami bahwasanya di sini begini, di sana demikian. Taib. Ya, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Maka bahkan saat terjadi perceraian, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama masih dalam masa iddahnya, dan nafkah untuk mengurus anak-anaknya. Nah, demikian. Ya, jadi sekalipun si istri sudah ditalak, kemudian istri tersebut masih menjalani masa iddah, maka suami masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah ya kepada istrinya tersebut. Demikian juga jika memiliki anak, maka si suami harus memberikan nafkah, tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Barang siapa yang hidupnya pas-pasan, dia wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha,
sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan orang-orang yang terbatas rizkinya, ya, orang-orang yang terbatas rizkinya, ada saja yang seperti itu. Misalnya di Balikpapan tadi kita katakan urfnya itu sepekan bisa 400-500 ribu, ya, untuk belanja keseharian, kebutuhan hari-hari, kebutuhan pokok untuk makan, minum, ya, dan lauk-lauknya lah untuk kesehatan. Itu harus 400-500. Tapi yang dia sanggup misalnya cuma 200 saja, nggak apa-apa, selama itu benar-benar kemampuannya demikian, nggak ada dosa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dari pihak istri pun harus bisa memahami demikian, ya, bisa memahami yang demikian. Selama memang sang suami sudah bersungguh-sungguh di dalam mencari maisha, mencari nafkah. Taib. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memaafkan mereka jika memang rezekinya terbatas. Tapi tetap dia harus memberikan nafkah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa saja yang terbatas rezekinya hendaknya dia memberi nafkah dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Sudah serahkan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya berupa rezeki, itu yang mampu dia berikan. Dalam seminggu hanya 200 ribu saja untuk istrinya, maka berikanlah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah Ta'ala tidaklah memberikan beban melainkan sesuai dengan apa yang, ya, kesanggupan yang telah Allah berikan kepada masing-masing orang. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kelak kelapangan setelah kesempitan. Nah, ingat itu ya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan kesulitan itu berubah menjadi mudah. Jika memang seorang suami kemampuan dia itu terbatas memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga dia memberikan nafkah itu sangatlah terbatas. Ada sih ada, tapi terbatas. Mungkin tidak cukup, ya, dengan standar umum urfnya di daerah tersebut. Akan tetapi ketika dia benar-benar memberikan nafkah dan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan menjadikan kemudahan setelah itu sehingga dilapangkan rezekinya. Betapa banyak kita dapati pengalaman-pengalaman keluarga, pasutri, pasangan suami istri, ataupun para suami yang awal menikahnya, ya, dia hanya mampu memberikan makan istrinya cuma sekali saja sehari. Itu saja yang dia mampu. Cuma dapat ini, Dek, cuma dapat ini istriku. Ya, dia hanya memberikan makan itu sekali saja. Tapi karena kesabaran, kemudian dia terus berusaha, Allah kan buka, ya, membuka rezeki kepadanya sehingga setelah itu, ya, lebih dari itu, bahkan lebih dari kecukupan, ya, lebih dari kebutuhan pokok. Bahkan tidak hanya memberi makan istri, dia, ya, setelah itu bahkan bisa memberi makan orang yang banyak. Tidak hanya istrinya saja, orang pun bisa dia beri makan. Taib. Kemudian kata beliau di sini, ayat yang mulia tersebut menunjukkan kewajiban seorang memberi nafkah meski ia dalam keadaan serba kekurangan. Nah, ingat itu. Kadang ada sebagian laki-laki tidak mau menikah, menunda menikah. Kenapa? Karena khawatir nanti gimana ngasih makannya. Jangan khawatir, ya, tidak perlu Anda khawatir. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hanya berikhtiar saja. Seorang laki-laki, seorang suami hanyalah berikhtiar, berusaha saja dia. Berangkat pagi, nanti pulang lagi malam ataupun sore, udah berikan apa yang dia dapat. Berangkat lagi pagi, ya, seperti perumpamaan tawakalnya, ya, burung yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa tawakalnya mereka, berangkat pagi, nggak mau tahu, hanya bermodalkan sayap, yang penting terbang aja sudah, gitu kan. Terbang, pulang-pulang dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Ya, pulang dia sudah besar temboloknya. Taib. Jadi ayat yang mulia tersebut menunjukkan kewajiban seorang memberi nafkah meskipun ia dalam keadaan serba kekurangan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kadar rezeki yang telah Allah berikan kepada dirinya. Berdasarkan ayat tadi pula, hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib bagi suami. Dengan kata lain, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan. Nah, ini dia, terutama seorang laki-laki, ya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki anak laki-laki, maka pelajaran yang paling penting untuk terus kita ingatkan kepada mereka agar mereka enggak bermalas-malasan, mandiri, ya.
Bahkan anak laki-laki itu harus sesegera mungkin dilatih kemandirian dibandingkan anak wanita. Karena anak wanita cikal bakal dilayani, ya, dibiayai, difasilitasi, itu kalau anak wanita. Tapi kalau anak laki-laki harus bisa mandiri dia. Ya, dan sedini mungkin mereka diberikan bekal-bekal basic, ya, bekal-bekal untuk bisa mendapatkan nafkah. Semisal ya disuruh jualan, bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk melatih mental kemandirian mereka, kecakapan mereka, ya, bagaimana berhadapan dengan manusia, dengan publik, ya gitu ya, dengan manusia. Itu enggak apa-apa, sedini mungkin. Dari SD lah kan kita katakan, mumayiznya dia dari SD, SMP, jadi latih dia seperti itu. Ya, ketangkasan, ketangguhan, kelincahan, karena itu menjadi bekal mereka nanti untuk bertanggung jawab kepada istri-istri mereka. Ya, istri mereka kok dua kali ya. Sekali aja ya gitu ya. Taib. Ya, dengan kata lain seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan menggantungkan hidup kepada orang lain. Nah, ini perlu ya pendidikan-pendidikan seperti itu supaya anak-anak laki-laki kita itu tidak bermalas-malasan, tidak bergantung kepada orang lain, ataupun ya tidak sampai meminta-minta, apalagi meminta-minta demi memberi nafkah kepada keluarga, jangan. Ataupun sampai berhilah ya. Berhilah itu mirip seperti bertipu daya. Ya, tipu daya agar orang-orang kasihan. Sehingga orang-orang pun memberikan nafkah untuk istrinya. Padahal sebenarnya dia malas-malasan, kan begitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Seperti nasihat guru-guru kita, terutama misalnya nasihat untuk kepada para dai, gitu ya. Yang saya posting juga itu nasihat ya Ustaz Yazid rahimahullah. Ya, seorang dai itu jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang itu jadi kasihan sama dia. Ya, kasihan sama dia sehingga orang-orang pun akhirnya membiayai anak istrinya. Enggak. Ya, kita harus sudah mendidik anak-anak kita itu untuk kuat. Ya, untuk kuat, kemudian mandiri, kemudian punya bekal-bekal untuk mencari nafkah. Ya, bukan hanya harta maksudnya, bukan hanya harta, karena seorang keluar rumah itu akan Allah kasih rezeki. Ya, dia keluar rumah kasih rezeki. Saya dulu ya ingat sama orang tua saya, bapak saya seperti itu. Jika kurang makan, kau keluar rumah saja. Ya, pasti akan kau dapatkan makanan. Betul, dapat pohon jambu, makan kita kan gitu kan. Pak, minta jambunya ya kan lapar gitu ya. Kemudian ke sawah, dapat ikan gabus kan begitu ya. Ambil pancing, ambil katak kan begitu kan. Cari tali pancing, kemudian ambil belut, bawa ke rumah, dibakar, makan, kan begitu. Ya, dapat rezeki itu. Akan kita dapatkan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada hambanya. Kalau sampai Allah taala tidak memberikan rezeki kepada hambanya, berarti dia sudah enggak ada jatah hidup. Ya, kan begitu. Dia enggak punya umur lagi berarti dia harus meninggal itu. Karena Allah tidak memberikan kepada dia lagi rezekinya. Taib. Apalagi sampai meminta-minta, jangan. Ya, makanya banyak para ulama itu menasihati anak-anak kita itu untuk tidak dibiasakan meminta-minta. Tapi justru juga dibiasakan dia memberi. Ya, berusaha mendapatkan sesuatu lalu memberi. Ya, sebenarnya harus komplit semuanya. Bukan berarti enggak boleh minta, kan begitu ya? Boleh saja meminta. Terlebih lagi kita ajarkan mereka agar banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu banyak meminta kepada manusia. Ya, itu ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan la ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh salah seorang di antara kalian keluar dari rumahnya hanya untuk mengutip kayu-kayu kering saja, ranting-ranting kering yang dia kumpulkan di atas pundaknya, ya, nyari kayu bakar lalu dia jual. Karena dulu kan mungkin musimnya masaknya itu pakai kayu bakar. Di masa saya saja masih, ya, saya masih ingat waktu itu saya beli kayu bakar. Ya, SD, bahkan saya SMP waktu itu ya, saya masih SMP, saya beli kayu waktu itu. Mulai masak
mulai masak pakai kenal rice cooker itu ya STM lah saya. Nah gitu ya. Jadi SMP, dari SD SMP itu masih pakai kayu bakar. Dan enak kan aromanya gitu ya. Lebih enak gitu, masak air, masak itu lebih enak aromanya. Taib ya. Nah, seperti itu. 6. Jadi itu latihan, perlu kita melatih generasi sebenarnya. Bukan ingin membebani mereka dan menyusahkan mereka. Ya, tapi melatih. Taib, jangan sampai meminta-minta. Kata Nabi, sungguh seorang itu keluar dari rumahnya mengutip kayu bakar lalu dia jual, lalu dia mendapatkan harta, itu masih lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia yang kadang diberi, kadang ditolak. Taib. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus berusaha dan bekerja sungguh-sungguh sesuai kemampuan. Perbuatan meminta-minta menurut Islam sangatlah hina dan tercela. Dan sebenarnya ya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya pintu-pintu rezeki itu atau segala sesuatu yang bisa sebagai sebab datangnya rezeki itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Batu aja coba perhatikan, batu itu berapa jenis batu yang bisa jadi perdagangan. Ya kan? Dari batu untuk bangunan, batu perhiasan, ya kan? Batu apa lagi? Hah? Batu ini, batu itu, batu ini bisa dijadikan uang semua. Ya, kayu coba. Kayu, berbagai jenis kayu itu ada kayu ini, kayu untuk parfum, kayu untuk bangunan, kayu untuk apa lagi? Untuk makanan, ya kan? Kayu untuk makanan, misalnya untuk tusuk gigi, kayu untuk perhiasan, kayu, wah banyak sekali, untuk kursi, untuk meja, kayu bahan-bahannya banyak. Ya, air juga berbagai macam air, ada jual air mentah, air yang disaring, air yang udah air mineral kan begitu kan? Air apa, air cuci, air ini, nanti air untuk istinja dijual juga bisa. Nah, belum lagi jual batu untuk istinja, ya kan? Jual batu istinja 3 sesuai sunnah. Jualan. Jual batu istinja itu prospek juga itu. Banyak kaum muslimin kan di Indonesia. Iya, siapa tahu tuh buat perusahaan batu sampai diekspor kan begitu. Di Timur Tengah itu ada jualan batu istinja, istijmar kan begitu, 3 batu. Nah, begitu. Taib. Intinya kalau kita berpikir, bekerja, akan Allah buka itu rezeki. Jadi enggak ada istilah itu misalnya, aduh mau kerja apa ya? Dalam Islam itu enggak ada namanya itu pengangguran itu tidak ada. Itu masih barang-barang. Belum lagi kita kalau jual jasa, datang ke pasar, siapa yang mau saya angkati? Ya, dengan nominal 1 kilo 10.000, 2 kilo 15.000, 3 kilo. Lah iya kan banyak seperti itu. Menggunakan pundaknya dia. Kalau dia ada alat-alat, bahkan bisa mungkin sampai dia buat usaha perusahaan, bisa saja seperti itu. Banyak yang bisa dikerjakan. Ya. Taib. Sehingga perbuatan meminta-minta menurut Islam itu sangatlah hina dan tercela. Seekor burung saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ya sesempurna manusia yang diberi kemampuan berfikir serta tenaga yang lebih besar, tidak pernah meminta-minta di dalam mencari makan dan dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, lihat aja seekor induk ayam itu. Ya, bertelur, dia ngeremin sampai netas, udah netas dia juga yang bawa sana anak sini, enggak tahu bapaknya yang mana. Enggak perlu tanggung jawab bapak itu kan jantannya kan. Induk ayamnya itu yang bawa sana sini cari makan gitu. Maksudnya seekor ayam saja ya mereka tidak merasa khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi seekor burung dia terbang pada pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya pada sore hari dengan perut kenyang. Demikianlah yang dilakukannya setiap hari meski hanya berbekal sayap. Ya, meski hanya berbekal sayap dan paruh. Dalam mencari rezeki, seseorang hendaknya berikhtiar atau berusaha terlebih dahulu, baru kemudian tawakal. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Jangan tawakal tanpa ikhtiar, ini salah. Yakni kejujuran menyandarkan hari dan menggantungkan harapan kepada Allah semata. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya kalian akan diberikan rezeki olehnya sebagaimana dia memberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari seekor burung itu keluar dalam keadaan kosong perutnya, lalu dia pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang perutnya. Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki, kata Anas bin Malik,
Ada seorang laki-laki tanya, dia datang membawa seekor onta. Ya, dia datang membawa seekor onta. Lalu dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'qiluha wa tawakkal au utliquha wa tawakkal?" Ya Rasulullah, ini onta, saya ikat dulu baru saya tawakal, atau saya biarkan saja dia lepas lalu saya tawakal? Kata beliau SAW, "Iqilha thumma tawakkal." Ikat dulu baru tawakal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya enggak ada dalam Islam itu pemahaman tawakal tanpa usaha itu salah paham. Ya, itu pemahaman versi tawakal, enggak tahu versi mana kan begitu ya. Tawakal tapi tanpa ikhtiar itu tidak ada ajarannya seperti itu dalam Islam. Yang ada dalam Islam itu ikhtiar dulu lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dulu, usahakan dulu. Ya, dan itu sudah jelas tadi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikat dulu untamu baru tawakal. Jangan dibiarkan lepas kemudian tawakal. Ini salah juga sebagian orang kan, misalnya motornya enggak dikunci. Itu motormu enggak dikunci. Tawakal aja sama Allah. Itu salah itu. Itu salah tawakalnya seperti itu. Ya. Kenapa enggak dikunci rumahnya? Aman di sini gitu. Jangan, kunci dulu rumahmu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, motor juga gitu. Ya memang sih saya dapati di Balikpapan ini cukup aman lah gitu ya. Walaupun belakangan ini ya enggak sama seperti mungkin 15 tahun yang lalu. Ya, saya ingat kedatangan saya 2008 di sini, saya masih dapati di beberapa masjid itu kunci motornya masih gantung di motor. Wah, hebat sekali kan bilang. Ini kalau dibawa lari orang mungkin masih ada yang seperti itu ya. Saking merasa amannya. Ya, ini sebenarnya perbuatan yang enggak tepat. Ya, kalau dia tadi lupa mungkin ya dimaafkan. Tapi kalau dia beranggapan aman di sini, itu tawakal yang salah. Kunci dulu kemudian tawakal. Nah, itu yang betul. Taib. Seorang suami juga harus memperhatikan rezeki yang halal dan thayyib untuk diberikan kepada istri dan anaknya. Nah, perhatikan, ketika seorang suami mencari nafkah, bekerja, berikhtiar untuk mendapatkan rezeki Allah yang akan dia berikan, yang akan dia bagikan kepada istri dan anak-anaknya, maka hendaknya mereka ataupun para suami tersebut benar-benar memilih yang halal dan thayyib saja untuk dia berikan kepada istri dan anak-anaknya, dan jangan sampai dia memberi makan dengan sesuatu yang haram. Apakah dengan cara yang haram, apalagi jelas-jelas zatnya makanan itu haram. Kan haram itu ada dua, sama seperti halal. Haram dia secara usaha atau haramnya secara zatnya. Taib. Bukan dengan cara-cara yang tercela dan dilarang dalam syariat Islam yang mulia. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari sesuatu yang haram. Nah, tadi seorang suami kan ketika memberi makan istri dan anaknya, ini pahalanya kan besar, ya kan? Udah kita bahas tadi. Kita sudah bahas tadi bagaimana di dalam Islam itu memberi makan kepada sesama manusia, kepada sesama kaum muslimin, itu pahalanya besar. Apalagi memberi makan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, terutama istri. Tapi itu akan batal. Itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat sebagai nilai pahala, catatan pahala, walaupun hatinya ikhlas. Walaupun lisannya mengatakan saya ikhlas, akan tapi harta yang dia berikan kepada istrinya itu dengan cara yang haram. Ya, dia dapatkan dari cara yang haram, dari harta haram, maka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Ini pidato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang thayyib saja, yang baik-baik saja. Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah dia perintahkan juga kepada para rasul. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman itu sama. Demikian juga Allah perintahkan kepada para rasul, enggak ada bedanya, terutama berkaitan dengan memakan sesuatu yang halal, yang thayyib dan halal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malus salihah." Wahai kalian para rasul, makanlah yang thayyib, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah.
Nah, ini juga hikmah. Di antara ahli tafsir mengatakan bahwa di sini didahulukan seruan kepada para rasul untuk makan yang thayyib lalu beramal soleh. Ini menunjukkan adanya hubungan makanan dengan amal soleh. Ketika seseorang berusaha memasukkan yang halal saja dalam tubuhnya, ya, atau dalam tubuh istri dan anaknya, maka ini akan menumbuhkan kesolehan. Itu maksudnya. Sehingga mereka mudah untuk berbuat amal soleh. Oleh karena itu kebalikannya juga memungkinkan terjadi. Ketika seseorang memasukkan yang haram ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh istri atau anak-anaknya, ini akan menyulitkan dirinya, istrinya dan anak-anaknya untuk beramal soleh. Sehingga berat yang didapati satu dan yang lainnya saling mendurhakai. Ya, satu dan yang lainnya saling berbuat kezaliman dan kejahatan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kerusakan dalam rumah tangga ternyata sebabnya adanya makanan yang dikonsumsi, ya, makanan haram yang dikonsumsi oleh mereka, ya, apakah itu suami, ayah atau ibunya atau anak-anaknya, sehingga sulit bagi mereka untuk menegakkan kesolehan dan ketakwaan di dalam rumah tangga. Nah, maka disinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian dan membacakan ayat Allah ini. Untuk para rasul saja seperti itu. Untuk para rasul saja disuruh makan yang thayyib lalu beramal soleh. Jadi ada keterkaitan antara makanan ini, jangan dianggap enggak ada hubungannya. Ada hubungannya antara apa yang dikonsumsi oleh manusia itu, karena ketika badan itu lebih banyak mengkonsumsi yang haram, kecondongannya dengan langkah-langkah syaitan itu lebih besar, sehingga mudah sekali digoda oleh syaitan, ya, diajak oleh syaitan untuk berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan hadisnya dan membacakan firman Allah Ta'ala yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, ini perintah Allah. Ya, kepada Rasul juga disuruh makan yang thayyib, kepada kita juga sebagai umatnya yang beriman disuruh untuk mengkonsumsi yang thayyib, yang halal thayyibah. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Nabi kita menyebutkan sebuah cerita seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan safar yang sangat jauh, safar yang panjang, asy'atha akhbar, sehingga rambutnya sampai ini, ya, sampai berdebu, pakaiannya sampai acak-acakan, saking lamanya dia melakukan perjalanan, ya, saking lamanya dia melakukan safar tadi, membuat bajunya itu, ya, kumal, berdebu, rambutnya juga acak-acakan. Ya, oleh karena itu salah satu keutamaan orang yang safar seperti ini, atau secara umum keutamaan orang safar, Allah menjadikan orang yang safar itu doanya mustajab. Ya, Allah menjadikan doa orang yang safar itu doanya mustajab. Makanya ketika kita safar, banyak-banyaklah berdoa, ya, meminta kebaikan dunia dan akhirat kita. Taib. Nah, ini diceritakan oleh Nabi. Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan itolatus safar, safar yang sangat panjang sampai menyebabkan rambutnya itu acak-acakan, pakaiannya juga demikian berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Nah, ini juga sebagai sebab mustajabnya doa. Sebab mustajabnya doa ketika seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya. Ini sebab dalam hadis, ya, Nabi kita SAW, Allah merasa malu melihat seorang hamba yang sudah menengadahkan kedua telapak tangannya, lalu Allah Ta'ala tidak mengembalikan apapun dari doanya. Malu Allah Ta'ala, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan mengabulkan ketika seorang hamba sudah ngangkat kedua tangan ini, Rabbi, kata dia, ya Allah, minta. Itu malu Allah kalau tidak memberinya sesuatu apapun dari permintaannya, ya, akan Allah kabulkan. Lalu dia mengangkat kedua telapak tangannya ke langit, ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, asmaul husna. Dia memanggil Allah dengan nama-nama yang disukai oleh Allah, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Allah punya nama-nama yang baik, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah tadi, tawassul dengan nama-nama Allah.
Ya, tawassul dengan nama Allah ini dianjurkan. Kita panggil Allah Subhanahu wa taala, kita sebut nama-namanya Dia. Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, urzuqni, beri aku rezeki, luaskan rezekiku. Ya, perkaya diriku dengan harta yang halal, silahkan. Ya Razzaq, anta ghaniyun karim misalnya, engkau maha kaya dan maha pemurah. Ya, beri aku harta sebanyak-banyaknya ya Allah yang bisa mencukupi kehidupanku, ibadahku dan seterusnya. Kita minta sama Allah. Taib, panggil ya Rabbi ya Rabbi. Namun apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Padahal sebab-sebab mustajabnya doa ada pada orang ini, ya atau tidak? Safar. Ya kan? Apalagi mengangkat kedua tangannya. Apalagi dengan Asmaul Husna. Ini sebab-sebab mustajab. Satu saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Ini sampai tiga sebab-sebab mustajab doa. Cuma apa yang menjadi penghalangnya? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Dia mengkonsumsi makanan yang haram. Apakah itu dari mencuri, menipu orang, dia dapatkan makanan tadi. Bukan makan babi yang dimaksud di sini ya. Yang beliau maksud di sini ini kan orang muslim ini karena doa dia. Tapi mungkin proses mendapatkannya bukan dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Demikian juga minumnya haram, wa malbasuhu haram. Pakaiannya juga didapatkan dari hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan, dikenyangkan itu dengan perkara yang haram. Ghudhiya itu lebih maknanya dia dibesarkan. Jadi dari kecil dia sudah biasa dikasih makan yang haram, itu maknanya. Ya, nah ini dia. Makanya hati-hati untuk para orang tua, terutama para ayah, jangan sampai memasukkan ya atau memberikan makan kepada anak-anaknya dengan sesuatu yang haram, dari hasil yang haram. Karena ini nanti kita khawatir doa anak kita akhirnya tertahan, terhalang. Ya, apalagi setelah kita meninggal. Ya kan itu kan? Apalagi setelah kita wafat, setelah kita tidak ada, ternyata doa anak kita tertahan, enggak terkabulkan. Kenapa? Karena dari kecil dia ghudhiya bil haram. Dia sudah dikenyangkan dari kecil itu dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka kata Nabi, bagaimana akan diijabah? Bagaimana doanya itu bisa mustajab? Kita bacakan. Ya, maka nafkah yang diberikan sang suami kepada istrinya lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan harta yang diinfakkan meskipun fisabilillah. Tadi ya. Jadi maksud beliau tadi bahwa ketika memberikan nafkah hendaknya dengan nafkah yang halal ya, dengan nafkah yang halal. Nafkah yang diberikan sang suami kepada istrinya lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan harta yang diinfakkan meskipun fisabilillah. Ini yang kita katakan tadi. Juga kepada orang miskin, termasuk yang diberi untuk memerdekakan hamba sahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Infak itu maksudnya nafkah ya. Jadi menafkahi para tentara. Nah itu ya, membiayai, bantu pembiayaan mereka. Apakah dengan dinar? Ini contohkan Nabi dinar. Satu dinar itu berapa? Hampir 4,5 juta ya. Nah, 1 gram berapa? Hampir 5 jutaan ya. 1 gram kan sekarang 1 juta, 5 jutaan sudah. Masya Allah. Lumayan ya. Ya 5 jutaan sudah 1 dinar itu. Ya, anggaplah kamu berinfak untuk fisabilillah misalnya. Kalau sekarang kan peperangan itu mungkin tidak ada, ya anggaplah nyumbang masjid. Ya, 1 dinar yang kamu infakkan menafkahi pembiayaan masjid misalnya 5 juta. Ya, kan begitu. 1 dinar yang kamu keluarkan untuk membebaskan budak misalnya. Enggak ada perbudakan ya orang miskin, tapi nanti ada orang miskin lagi di sini ya. Perbudakan misalnya. 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, ngasih sumbangan, ada orang miskin, 1 orang miskin kita kasih 5 juta misalnya. 5 juta nyumbang masjid. Ya, 5 juta mungkin yang lainnya. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 5 juta untuk uang belanja istri. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu perbandingan ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik.
Dan 1 dinar tadi dari perbandingan tadi yang lebih besar, yang lebih a'zam pahalanya di sisi Allah adalah 1 dinar yang kamu keluarkan untuk nafkah istri. Jadi jangan katakan rugi ngasih makan istri, rugi ngasih makan anak. Enggak. Besar sekali pahalanya memberi makan anak dan istri dan anak-anak. Ya, besar pahalanya. Ya, maksud kita bukan berarti kalau gitu saya nggak usah nyumbang masjid, bukan. Ya, kalau gitu saya tidak usah memberi makan orang miskin. Bukan itu yang kita maksudkan. Ya, tapi hendaknya mendahulukan yang lebih a'zam pahalanya. Yang lebih besar pahalanya yang lebih kita dahulukan. Ya, makanya ada di antara fikih yang ditempuh oleh para ulama ketika ketemu beberapa amal sunnah, pilihlah amal sunnah yang memang dijanjikan paling besar pahalanya supaya yang lain yang di bawahnya itu ngikut. Nah, kan gitu. Contoh, misalnya kan Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kan besar betul pahalanya. Ya, ketemu mungkin pas sebelum subuh itu kita masuk masjid. Nah, kan sering ada pertanyaan, ini qobliyah dulu kah Ustaz, tahiyatul masjid atau salah sunnah wudu? Nah, pilih yang paling besar pahalanya. Mana yang paling besar pahalanya? Qobliyah subuh itu. Belum lagi didukung sama dalil yang lain yang Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh tersebut. Nah, itu pilih itu. Nanti tahiyatul masjidnya yang sunnah wudunya itu ikut dapat pahala dia. Ya, ada yang menempuh fikih demikian. Jadi pilih yang lebih ini. Nah, demikian juga ada pilihan-pilihan kita untuk memberikan nafkah. Ini mana yang dahulukan? Yang lebih besar pahalanya, yang lebih besar kewajibannya, itu dahulukan. Ya, jangan sampai nanti ini kita bukan menghalangi banyaknya infak ke masjid atau ke fisabilillah ya. Tapi jangan sampai artinya membuat permasalahan dalam rumah tangga. Kadang kita dapati ada yang menjadi bermasalah. Ya. Misal tadi kan perbandingannya dinar. Ya, di rumah dia berikan nafkah padahal dia mampu misalnya. Memang kebutuhan dalam 1 bulan itu misalnya 5 juta. Kemudian dia berikan cuma 2 juta saja. Ya kan? Biar irit. Dia berikan cuma 2 juta saja. Ya, padahal mampu sebenarnya 5 juta. Lalu dia memberikan kepada orang miskin itu 5 juta. Diketahui oleh istri. Kan misalnya kan? Ngasih orang miskin 5 juta. Ya, kemudian nyumbang ini misalnya itu 30 juta. Tapi istri itu 2 juta kan misalnya seperti itu. Nah, ini kadang bisa membuat masalah. Ya, terkadang bisa membuat walaupun kita tidak langsung mengatakan dosa. Kenapa? Karena tetap sang suami memberi nafkah. Sebenarnya tetap memberi nafkah. Cuma keseimbangan itu tadi. Sehingga Nabi SAW sini memotivasi yang paling besar pahalanya itu dahulukan. Sehingga maslahat itu lebih besar dan mafsadat itu lebih kecil. Taib ya. Setiap yang dinafkahkan suami kepada istri akan diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ini ya. Ini perkataan beliau kepada sahabat Sa'ad. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik. Dan sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan niat untuk mencari wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala dengannya sampai apa yang engkau berikan ke mulut istrimu akan diberikan ganjaran pahala. Maksudnya apa yang dikunyah sama istri itu dapat pahala. Ya, kita kasih keripik misalnya gitu, dikunyah sama dia dapat pahala. Ya, misalnya apapun itu. Sebutir nasi. Saya ingat dulu orang tua saya itu bahwasanya jangan, ya kan dulu gitu ya, jangan jatuhkan 1 butir nasi pun, karena itu akan jadi pahala. Nah gitu ya, dan dia akan dihisap. Itu ibu saya waktu itu ngomong begitu. Ya, jangan jatuhkan. Jadi betul-betul kita enggak menjatuhkan sebutir nasi pun ke lantai gitu ya, betul-betul kita jaga. Kecuali memang udah jatuh, ya udah dibiarkan. Tapi ya kita dimotivasi seperti itu. Waktu itu saya ingat kalau pas makan, ibu saya bilang itu. Jangan sampai ada 1 butir nasi pun yang terbuang atau jatuh, karena itu nanti bisa jatuh kepada tabzir. Kemudian dia akan ya nuntut, nanti akan dihisap pada hari kiamat. Ya, tapi makanlah. Dari satu sisi yang lain kita katakan itu akan jadi pahala karena itu yang dikunyah, ya, itu yang dikonsumsi, itu akan jadi pahala. Taib. Kemudian yang terakhir di sini beliau menyebutkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan makanan untuk dirimu itu jadi catatan pahala sedekah. Apa yang yang kau berikan makanan untuk anakmu maka itu adalah sedekah. Makanan yang kau berikan kepada istri itu menjadi pahala sedekah bagimu. Makanan yang kau berikan kepada pembantumu itu akan menjadi sedekah bagimu. Maka ya ini merupakan pintu kebaikan yang sangat besar bagi laki-laki ataupun para suami. Ketika mereka memberikan makan kepada istri, maka ini akan semakin utama. Oleh karena itu Islam juga atau Allah Subhanahu wa taala membuka peluang juga bagi para laki-laki yang mampu. Bagi siapa yang ingin memperbanyak pahala sedekahnya, kan begitu lebih banyak dia memberi makan istri. Kan lebih banyak kan? Nantinya pasti anaknya lebih banyak, maka lebih besar lagi pahalanya. Untuk satu istri saja begitu besar pahalanya, apalagi kalau lebih. Ya. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya maka dia berdosa. Ya. Maka seorang laki-laki atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sementara dia sanggup dan mampu, hanya saja dia bermalas-malasan, maka berhati-hatilah dia bisa jatuh kepada perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri makan ataupun yang wajib dia nafkahi. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu untuk pembacaan materinya sampai di sini. Yang bagian A nanti kita sambung lagi di bagian B dari hak istri yang wajib bagi suami. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan, mungkin kalau ada yang bertanya, fadhil. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di antara fenomena yang harus kita hadapi saat ini dengan sudah bergesernya penambahan zaman lah kan begitu. Zaman kan terus berjalan, bergerak. Kita juga tidak menisbatkan segala bentuk kesusahan dan kesulitan itu kepada zaman. Itu tidak boleh ya. Itu perlu kita ingatkan juga, kita tidak boleh menisbatkan segala kesusahan itu kepada waktu, zaman gitu ya. Seperti zaman edan, zaman apa gitu kan, zaman sial kan begitu ya, tidak boleh. Adapun istilah-istilah yang mungkin muncul sekarang itu seperti generasi apa gitu ya, Z, generasi alpha bahkan katanya sekarang. Udah enggak Z lagi, Z udah habis, udah masuk alpha. Dimulai waktu itu dari generasi X,
ya, generasi X. Tapi sebelumnya ada generasi baby boomers itu ya. Yaitu generasi bayi-bayi yang terlahir setelah Perang Dunia Kedua. Ya, itu kan biasanya umumnya dulu itu memang mantan-mantan ini kan semua kan jiwa-jiwa perang gitu ya, jadi militan, jiwa militannya itu nggak mudah putus asa. Lama-kelamaan dia bergeser dia. Itu seiringan dengan munculnya berbagai macam fasilitas-fasilitas. Nah, gitu ya, munculnya berbagai macam fasilitas. Satu sisi memang ada positif, tapi sisi lain untuk pendidikan ada negatifnya. Nah, itu. Sehingga memang bagi kita semua itu semaksimalnya untuk memperhatikan itu. Artinya jangan sampai menjadi basic instannya tadi itu loh. Jadi segala sesuatu itu harus instan itu. Jangan sampai seperti itu, terbentuk seperti itu. Bagaimana caranya? Memang di sini aktifnya orang tua dan para pendidik pengajar memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya pelatihan-pelatihan untuk membangkitkan kembali potensi manusia untuk berkarya bermandiri. Itu ada sebenarnya. Kalau kita dulu bisa, maka generasi kita saat ini juga pasti bisa. Ya, pasti bisa, tidak mungkin nggak bisa. Hanya saja mungkin ruang lingkupnya ataupun pelatihannya itu yang nggak ada mungkin. Karena sudah terlalu banyak itu dimanjakan dengan berbagai macam sarana-sarana tadi, fasilitas-fasilitas tadi, yang akibatnya kita sendiri yang mungkin didikan generasi generasi Y kan ya. Ya, kadang terbuai juga dengan berbagai macam sarana fasilitas tersebut. Padahal kita dulu didikan militan juga kan begitu. Yang langsung terjun ke sawah, nyangkol kan begitu kan. Berenang, nyari ikan itu sampai nyelam kan begitu kan. Sampai ketemu ular untuk dapat seekor ikan itu ya begitu. Ya, tapi karena memang sudah serba instan tersebut mengakibatkan terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan-perubahan karena kebiasaan. Sebenarnya unsurnya itu kebiasaan. Nah, lalu bagaimana dengan generasi-generasi saat ini yang sudah instan seperti ini? Apakah memang ya masih bisa untuk diberikan kemandirian ataupun latihan kemandirian? Ya masih bisa insyaallah ya. Masih bisa dengan cara ya kita berikan mereka itu kesempatan waktu-waktu untuk memberikan pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu bisa mendidik kemandirian anak-anak kita tersebut. Sehingga mereka tumbuh besar dan dewasanya itu tadi ya tidak manja kan begitu ya, tidak menyandarkan kepada orang saja, tapi mereka mampu untuk berkarya, bahkan justru mereka berusaha untuk membantu orang lain. Ya, justru mereka berusaha untuk membantu orang lain. Insyaallah bisa, gitu ya. Insyaallah bisa dengan cara efektifnya itu saat ini kalau saya pribadi melihat memberikan banyak pelatihan-pelatihan. Dilatih mereka dari sedini mungkin, latihan-latihan kemandirian, kemudian yang sifatnya itu bisa membangkitkan ini mereka gitu. Potensi yang ada pada masing-masing orang itu kan ada biasanya. Ya, bahkan dalam satu orang itu dia mampu untuk ahli dalam beberapa bidang, itu bisa. Kita sering menyebutnya dengan multi ya, multi ininya gitu ya. Semuanya bisa kan gitu. Ini bisa, itu bisa. Ya, itu dengan dilatih sebenarnya. Kalau saya ingat sendiri pribadi kan begitu. Bisanya itu memang waktu itu karena dorongan pribadi gitu ya. Pengen tahu, pengen coba ini, akhirnya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah anak-anak kita insyaallah bisa dengan mungkin kita berikan fasilitas-fasilitas yang itu bisa membangkitkan potensi kemampuan mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan seorang laki-laki ya gitu ya, ataupun keluarga berumah tangga, namun mungkin ekonominya ataupun rezeki yang dia dapatkan itu tidak mencukupi, sehingga dia tinggal bersama orang tua, dibiayai oleh orang tua gitu ya, untuk nafkahnya, nafkah istrinya dan anak-anaknya. Apakah ini termasuk perbuatan meminta-minta? Kalau
tawaran itu dari orang tuanya misalnya dan memiliki kelebihan, insya Allah yang seperti ini bukan masuk kepada meminta-minta, gitu ya. Intinya dari kepala keluarganya tadi atau si anak laki-lakinya tersebut tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan supaya dikasihani. Ya itu tadi ya, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan supaya dia dikasihani, supaya dia dibiayai. Ya. Kalau dia tidak menunjukkan hal-hal yang seperti itu, insya Allah, misalnya orang tuanya tetap memberikan biaya untuk istrinya, untuk anak-anak dari ya anaknya juga, cucunya kan begitu. Maka ini bukan termasuk kategori meminta-minta. Tapi kalau ada indikasi ke sana ya kita khawatir ini masuk kepada bagian meminta-minta tapi nggak secara langsung. Nah, ini kan berbahaya. Tapi kalau dia udah ikhtiar, dia udah berusaha namun belum juga mendapatkan kecukupan, kemudian orang tuanya atau mertuanya menyuruh dia untuk tinggal aja di sini. Dan mertua atau orang tuanya itu punya kecukupan harta bahkan berlebihan sehingga membiayai dia dan istri serta anak-anaknya, maka ini tidak ada masalah. Dia tetap terus jalan ikhtiarnya. Insya Allah ini bukan termasuk meminta-minta. Kecuali itu tadi ada indikasi yang menunjukkan ya bahwasanya supaya dia dikasihani oleh orang tuanya. Ya, terlihat dari bermalas-malasan, ya kemudian tidak ada tampak usaha untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, ini bisa masuk kepada meminta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh iya. Iya, bagaimana dengan perkara-perkara syubhat? Ya, perkara-perkara syubhat yang belum jelas halal dan haramnya, kemudian diambil oleh sebagian orang, apakah ini sama seperti orang yang mengambil keharuman? Nah, kalau kita melihat di dalam hadis, ketika Nabi SAW menjelaskan masalah halal dan haram itu jelas, innal halal bain wa innal harama bain wa bainahuma umurun mustabihat, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antaranya itu ada perkara syubhat. Nah, lalu Nabi kita SAW mengatakan bahwa famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, artinya dia tinggalkan yang syubhat tadi yang belum jelas, maka sejatinya dia telah mensucikan diri dan agamanya. Ya, hakikatnya dia sudah mensucikan diri dan agama. Berarti orang yang jatuh kepada syubhat ini itu dihukumi sama seperti mengambil yang haram. Nah, itu dia. Karena Nabi tadi dengan tegas mengatakan famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Beliau melanjutkan, maka siapa saja yang jatuh kepada perkara yang samar, maka sungguh dia jatuh kepada perkara haram. Langsung dipastikan oleh Nabi. Siapa yang jatuh kepada perkara yang samar tadi, yang syubhat, itu sudah dihukumi dia mengambil yang haram. Nah, oleh karena itu ya jauhi syubhat, karena Nabi SAW menghukuminya sama seperti mengambil yang haram, sama saja, bagus tinggalkan. Walaupun ya seorang mengatakan ada kok celah kehalalannya, tapi ada juga celah keharamannya, maka mana yang lebih bagus? Tinggalkan, karena itu dia perkara syubhat. Dan Nabi mengatakan siapa yang menjaga dirinya dari syubhat berarti dia telah mensucikan diri dan agamanya, dan siapa yang jatuh kepada syubhat maka ya dia jatuh kepada perkara yang haram tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jadi intinya ya kalau tadi dikaitkan dengan doa tadi ya dari hadis yang kita bahas tadi, maka ya memungkinkan juga perkara syubhat yang dia ambil, yang dia konsumsi, yang dia kumpulkan tadi, ya sangat memungkinkan itu juga menjadi sebab terhalangnya doanya tadi tersebut, karena dia telah mengambil yang haram, ya, karena tadi itu syubhat. Syubhat itu kan ada potensi haramnya, gitu ya, walaupun ada halalnya. Makanya Nabi lebih mengutamakan tinggalkan supaya dia tidak jatuh kepada yang haram juga. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mendoakan untuk
Taib. Ya, pertanyaannya apakah Rasulullah SAW pernah didapati riwayatnya, asarnya, ya, mendoakan Khadijah, mendoakan ampunan, ya, maghfirah, ampunan untuk Khadijah radhiyallahu anha secara terus menerus? Sejauh pengetahuan saya, ya, dan apa yang pernah saya baca, saya teliti, belum didapat ya ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW mendoakan Khadijah atau memintakan ampunan untuk Khadijah radhiyallahu anha secara terus menerus. Saya belum dapati ada riwayat khususnya, ya. Dan belum pernah juga saya dapati dalam pembahasan tentang masalah doa ataupun maghfirah para ulama membawakan riwayat yang seperti itu. Nah, jadi berdasarkan ini saya menyampaikan, ya, saya tidak tahu saya tidak pernah ada asar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebagai tambahan bukan berarti kita menyimpulkan bahwasanya Nabi berarti enggak mendoakan Khadijah, kan begitu, ya. Jadi kita tidak bisa melazimkan untuk Nabi, ya, kemudian mengambil hukum secara khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dapati bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menganjurkan mendoakan orang lain, mendoakan orang yang sudah wafat, mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan kedua orang tua, kemudian enggak mungkin kita kejar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Enggak mungkin kita kejar. Loh, Nabi gimana? Apakah dia melaksanakan apa yang dia ucapkan? Ini suatu perbuatan yang kurang adab, bahaya kalau kita perlakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah diampuni oleh Allah dan seorang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kekeliruan. Karena kalau sampai Nabi ada celah untuk kesalahan dan kekeliruan, ini akan membahayakan ajaran yang beliau bawa. Kita akan menuduh bahwasanya pada ajaran Nabi ini berarti ada yang bermasalah ini berarti. Ya, maka itu tidak boleh kita menduga seperti itu. Artinya justru kita memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Yang pertama, ya, Khadijah dengan kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sudah diampuni. Karena di sana ada dalil bahwasanya diperlihatkan di surga itu bagian surga untuk Khadijah. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ini anggapan baik, bahwasanya Khadijah termasuk ahli surga. Sehingga ya bisa saja kita katakan enggak perlu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk meminta ampunan karena sudah diperlihatkan bagian untuk Khadijah di surga. Ya kan seperti itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang, ya, pemimpin-pemimpin wanita nanti, nah, gitu, ya, untuk ahli jannah itu ada Maryam, ada, ya, beberapa wanita itu, di antaranya juga mungkin Khadijah itu. Nah, dalil-dalil yang seperti ini itu menunjukkan keutamaan yang enggak perlu kita menuntut Nabi kita, loh, pernah enggak Nabi kita ini doakan Khadijah? Sementara dalil yang ada menunjukkan Khadijah itu memiliki keutamaan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, justru kita sangat dianjurkan saling mendoakan. Ya, maksudnya pertanyaannya, bagaimana kalau kita mendoakan istri kita, gitu, ya, anak-anak kita, orang tua kita, ya begitu Pak, ya, tanya. Ya, yang sudah wafat, ya justru sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, terutama dari kalangan keluarga kita, atau orang-orang yang terdekat kita, atau orang-orang yang banyak jasanya kepada kita. Kalau kita masih mengingat guru-guru kita yang pernah ngajarin kita ngaji, yang pernah ngajarin kita kebaikan, demikian juga orang tua kita, demikian juga istri. Ya, mungkin ada yang istrinya sudah meninggal, doakan istrinya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu terlihat sangat-sangat cintanya dan begitu menghargai jasanya Khadijah. Sampai-sampai kan membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pernah satu orang wanita tua
datang bertamu ke rumah Aisyah. Ketika itu Rasulullah di rumah Aisyah, jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, oh itu si fulanah dulu sering membantu kami di masa Khadijah. Cemburunya Aisyah waktu itu. Nah ini kan menunjukkan betapa Nabi kita SAW itu nggak melupakan orang yang banyak jasanya, walaupun udah meninggal. Terutama istri beliau yang sangat banyak jasanya sampai habis ludes harta Khadijah untuk dakwah Nabi. Kalau sekiranya punggung Khadijah bisa dijadikan jembatan untuk diinjak-injak, Khadijah itu rela. Jangankan harta. Ya, sekiranya Khadijah itu dijadikan jembatan yang akan diinjak oleh Nabi, Khadijah itu akan rela. Saking besarnya pengorbanannya untuk Nabi Muhammad SAW, dan Nabi nggak melupakan itu. Ya, ini namanya laki-laki yang romantis lah, begitu ya. Ini namanya laki-laki yang menghargai jasa, atau apa kita bilang ya, laki-laki yang ya gitulah, harmonis, yang itu yang baik. Jadi tidak melupakan jasa istri, walaupun istrinya itu sudah meninggal, apalagi belum meninggal kan begitu. Ya kan? Banyak jasa-jasa istri itu sebenarnya banyak sekali. Kadang kan karena udah berlalunya waktu nggak terlihat kan begitu. Padahal bukan cuma setahun 2 tahun, bahkan belasan, bahkan puluhan tahun. Apalagi kalau sudah meninggal, ya doakan. Nggak ada masalah kita mendoakannya. Ya, kita doakan istri kita atau mantan istri misalnya. Bolehkah mendoakannya? Boleh. Walaupun dia masih hidup, boleh kita doakan supaya dia diampuni. Karena kita melihat sebelum ya dia berpisah dari kita misalnya banyak jasanya, merawat anak kita, sudah menyusui anak kita, ya kan, ikut membesarkan anak kita. Nah, ini kan kebaikan, ya kan, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kita saja terkadang nggak melupakan kebaikan seseorang yang itu mungkin sekali seumur hidup. Ya, saya ingat 60 tahun lalu di jalan ini waktu saya jatuh ada yang nolong saya, kayaknya ini dia ini, saya ketemu lagi. Itu ingatnya kita itu. Ya, padahal itu sekali aja itu dia nolong kita. Loh gimana ada ya seorang wanita misalnya atau seseorang lah secara umum yang sudah membantu menolong kita itu bukan sekali, berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan. Lalu kita tidak mendoakan kebaikan untuknya. Ya doakanlah. Karena ya itu ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu nanti berdasarkan amal. Seorang yang menghargai kebaikan orang lain, maka dia pun kebaikannya akan dihargai oleh orang lain, seperti itu. Jadi kita berusaha belajar untuk menghargai kebaikan orang. Orang-orang yang banyak jasanya sama kita, doakan. Ya, doakan mereka. Baik kita masih ketemu ataupun sudah tidak ketemu lagi. Baik dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia, kita doakan. Kenapa? Karena nanti pun kita akan dibalas yang serupa, diberi balasan serupa. Al-jaza min jinsil amal. Saat kita wafat, saat kita meninggal dunia, orang-orang yang pernah kita bantu, yang pernah kita berikan kebaikan kepadanya itu akan mengingat. Allah jadikan mereka juga akan mendoakan kita juga balik lagi. Karena kita memang berbuat demikian dulunya. Nah, itu dia. Itu dia keutamaan ya orang-orang yang menghargai jasa orang lain. Dan sebenarnya dalam Islam itu sangat disukai. Ya, karena banyak dalilnya seperti kita katakan tadi. Ketika ada saudaramu datang memberikan kepadamu sesuatu, maka balaslah yang serupa. Jika kamu tidak mampu, maka doakan dengan doa yang kamu yakin doa itu semisal apa yang dia beri. Nah, gitu dia. Ini kan berarti Islam mengajarkan kita untuk menghargai jasa orang lain. Kita kasih harga walaupun itu dengan doa. Ya, misalnya dia ngasih makanan 1 piring. Ya, kita kasih makan yang lebih kalau bisa. Kalau nggak bisa yang semisal juga nggak bisa, doa. Ya, kalau bisa 2 piring kita balas lagi 2 piring. Besok dia 3 piring, besok 4 piring, gitu kan? Terus saling berbalas kebaikan. Kalau kita nggak mampu misalnya, ya doa yang semisal saja, sepiring juga. Nggak mampu juga dengan doa. Ya, Islam mengajari kita menghargai orang lain, menghargai kebaikan orang lain. Ya, jangan hanya diingat kekurangannya saja. Kadang kan seperti itu. Syaitan itu membuat kita itu supaya ingat kekurangan orang lain saja. Itu yang bahaya. Syaitan kan mampu untuk mengingatkan kita seperti itu. Mampu dia.
Jadi kepada orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kita, yang dia ingatkan, fulan, ingat ini, ingat itu. Apa yang dia ingatkan? Kesalahan-kesalahan orang yang banyak buat baik sama kita, kesalahannya diingatkan sama kita. Sehingga kita lupa kebaikannya. Jangankan itu ya, dalam sholat, ketika kita berhadapan dengan Rob, berhadapan dengan Allah lagi sholat, berani dia mengingatkan kita. Setan itu berani. Fulan, uskur kata, ingat sendal kita. Ingat motor, ingat kunci, ingat makanan. Lagi sholat, berani dia. Kita lagi berhadapan sama Allah, dia berani mengingatkan kita supaya lupa sama Allah, jadinya ingat yang lainnya. Sehingga seorang, kata Nabi, dia lupa berapa rakaat sholatnya. Coba, lupa berapa rakaat sholatnya. Sampai lupa dia. Apalagi hubungan kita dengan sesama manusia. Setan itu masuk. Orang yang udah banyak berbuat baik sama kita, yang diingatkan setan apa? Yang salah-salahnya. Ingat dulu dia pernah berkata demikian. Panas hati kita, ya kan? Panas hati kita. Sehingga kebaikan dia yang begitu banyaknya lupa. Nah itu dia. Oleh karena itu, ya penting bagi kita yaitu untuk belajar, banyak belajar, saling mengingatkan, ya, zikrullah. Perbanyak untuk beristighfar supaya kita bisa menghargai kebaikan dan jasa orang lain, ya, terutama tadi yang ditanyakan bagaimana mendoakan, ya doakan, justru itu sangat disukai, doakan, ya doakan, walaupun setan itu mengingatkan kita, ngapain kau doakan, dia dulu pernah buat begini, hilangkan itu, tepis itu, selama dia masih muslim dan kita hitung-hitung banyak sekali kebaikannya, bukan sehari dua hari, bertahun-tahun dia berbuat baik sama anak kita misalnya. Mungkin ada seorang, ya kan kadang sudah belasan puluhan tahun berujung berkelahi, bertengkar, nggak bisa dipertahankan, pisah, cerai, saling benci, kan seperti itu kan, gitu. Setan masuk terus itu, sehingga ketika ada salah satu di antara meninggal, nggak mau dia datang untuk menyolatkannya, nggak mau dia mendoakannya. Ini kita katakan ini kelewatan, ya. Kenapa cuma masalah satu kali saja mengakibatkan dia menghentikan kebaikan itu, padahal sebelumnya dia memberikan kebaikan yang banyak. Doakan saja. Kesalahannya itu ya sudah, itu memang menjadi permasalahan yang nggak bisa ketemu kan, begitu. Harus berpisah, ya sudah. Selama itu dengan cara yang baik berpisah, tapi jangan sampai menutup pintu kebaikan untuk kita dan untuk yang lainnya. Ya, jangan ya terlalu membenci seperti itu, akhirnya banyak kebaikan yang tertutup. Ya, kita juga harus hitung-hitung kebaikan orang. Jangan hitung kesalahannya saja. Hitung-hitung juga kebaikan orang itu yang banyak itu kan. Kepada kita itu perlu kita hitung-hitung juga. Supaya apa? Supaya kita enggak terlalu tertipu sama syaitan. Tadi gitu perumpamannya, lagi sholat aja dia berani begitu. Ya, dia buat kita itu lupa sama Rabb kita, lupa sama Allah, lupa rakaat. Apalagi hubungan dengan sama manusia. Dia berusaha supaya kita melupakan kebaikan teman kita, ya, pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita. Begitulah dia syaitan itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Anda rasa cukup ya? Cukup insyaallah. Nanti disimpan dulu pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya. Udah 11:30. Jazakumullah khairan. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi untuk ya pembahasan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.